Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu di dalam renungan pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang akan diambil di dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?" Bapak Ibu, pagi hari ini renungan yang akan saya bawakan berjudul Paulus bertentangan dengan Petrus. Galatia 2 ayat 11 sampai 14 berkisah tentang kesalahan Rasul Petrus saat berada di antara orang-orang Kristen yang berasal dari bangsa lain. Kesalahan tersebut adalah ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah orang dari kalangan Yakobus datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat sebenarnya merupakan perintah Tuhan kepada Petrus. Hal ini dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 10. Tetapi Petrus kemudian menjauhi saudara-saudara yang berasal dari bangsa lain tersebut. Mengapa? Sebab Petrus merasa takut. Dan kemudian dia berusaha menyenangkan hati orang-orang sebangsanya yang memang menentang perihal makan sehidangan dengan bangsa non-Yahudi. Rasul Paulus yang mengetahui hal tersebut kemudian menegur Petrus yang dipandang munafik serta tidak bertindak sesuai dengan kebenaran Injil. Teguran tersebut disampaikan oleh Rasul Paulus di depan umum sebab Rasul Petrus melakukan kesalahan tersebut di depan umum. Dan tindakannya itu diikuti oleh orang-orang Yahudi, bahkan Barnabas yaitu pelayan Injil lainnya yang juga ikut berlaku munafik seperti Rasul Petrus. Rasul Petrus dengan berani kemudian dia menegur Rasul Paulus dengan berani kemudian menegur Rasul Petrus sebab ia melihat tindakan Petrus dapat merugikan kebenaran Injil dan kedamaian jemaat. Saudara, kisah ini mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga sikap, menjaga tindakan dan perkataan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab apabila kita mengkompromikan tindakan kita dengan dunia, misalnya saja meskipun kita Kristen tetapi kita merokok, mencuri, berselingkuh, atau bahkan mengikuti pola pikir filsafat dunia, maka banyak orang yang melihat kehidupan kita akan juga melakukan hal yang sama. Dan bahkan mungkin ada orang yang berpikir, jadi orang Kristen itu enak ya, karena meskipun hidup di dalam dosa tetapi nantinya pasti masuk surga. Dan kita akan menjadi batu sandungan bagi mereka yang memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus yang sejati. Dengan demikian, apabila saat ini masih ada dosa atau pikiran atau sikap kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka mari datang kepada Tuhan dan meminta ampun serta kekuatan kepadanya untuk dapat menjaga integritas kehidupan kita baik di hadapan sesama maupun Tuhan. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana kehidupan saudara di hadapan sesama? Apakah nilai-nilai kerajaan Allah telah menjadi prinsip utama dalam kehidupan saudara? Mari tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kerajaan Allah dan jadilah berkat bagi sesama.
Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan di dalam kehidupan kami. Sungguh berkat Allah, anugerah Allah besar di dalam hidup kami. Bapa, Engkau yang akan menolong kami Tuhan. Kami percaya di dalam kami bertumbuh menjadi serupa dengan Engkau. Bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah itu menjadi prinsip yang teguh di dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain Tuhan, tetapi kami sungguh bisa mencerminkan Kristus yang hidup di dalam kami. Dan terutama kerinduan kami Tuhan, kami bisa membawa terlebih banyak orang Tuhan datang kepada Engkau. Mari Tuhan, di dalam segala hal yang kami kerjakan hari ini, kami percaya Allah memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan, sehingga apapun juga yang menjadi tugas tanggung jawab kami, kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh keberadaan kami sepanjang hari ini Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.